Shalom teman-teman, welcome back di Bible Sharing di YouTube channel gue. Hari ini gue mau share sesuatu yang gue harap lo bisa enjoy. Suatu kisah menarik di Alkitab di mana para ahli Farisi ini mau menjebak Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan. Kisah ini terdapat dalam Matius 22 ayat 18-19, teman-teman bisa baca di rumah. Pertanyaannya sangat menarik untuk menjebak Tuhan Yesus. Dibilang begini, intinya sebuah pertanyaan seperti ini. Boleh nggak, perlu nggak kita bayar pajak? Ini pertanyaan killer banget menurut gue. Ini pertanyaan membunuh banget. Tuhan Yesus salah jawab ini, selesai. Kenapa? Bisa bayangin kalau Tuhan Yesus tiba-tiba jawab, nggak perlu bayar pajak. Oh, nggak boleh bayar pajak. Tuhan Yesus bisa langsung diseret untuk disidang karena dia dianggap memberontak, karena dia melarang bayar pajak. Bagaimana kalau Tuhan Yesus bilang, boleh bayar pajak, harus boleh bayar pajak, maka Tuhan Yesus pun akan diseret. Cuman kali ini yang mengadili dia mungkin bukan Roma, karena waktu itu Israel dalam jajahan Roma. Mungkin dia akan diadili oleh rakyat. Kenapa? Karena waktu itu rakyat diperas dengan pajak yang luar biasa. So, pertanyaan ini menjebak. Dijawab A salah, dijawab B salah. Makanya ahli Farisi dengan liciknya dia bilang, boleh nggak bayar pajak? Tapi Tuhan Yesus punya jawaban yang keren banget. Wow, I love my God. Dia jawaban keren banget. Di dalam Matius 22 ayat 19, tadi gue baru baca spesifik ayatnya. Jawabannya keren banget. Dia bilang gini, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Jadi Tuhan Yesus minta mata uang untuk pajak itu. Dibilang, kasih sini ke gua, tunjukin ke gua. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Tuhan Yesus tanya, di dalam mata uang dinar itu ada gambar siapa? Ada tulisan siapa? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Mereka jawab, ada gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Wow, keren banget. Mereka heran karena ternyata jawaban Tuhan Yesus itu membuat mereka mati langkah kalau istilah gue. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena Tuhan Yesus nggak mengiyakan A dan mengiyakan B, tapi Tuhan Yesus langsung bicara begini. Ada hak kaisar. Ada hak kaisar. Mata uang ini ada hak kaisar. Maka berikan apa yang menjadi kaisar. Maksudnya berikan apa yang menjadi haknya kaisar. Nah, ukurannya apa? Ukurannya gini. Kenapa? Karena ada gambar kaisar di situ. Makanya Tuhan Yesus tanya, tulisan dan gambar siapa di mata uang ini? Ternyata gambarnya kaisar. Ya Tuhan bilang, ya udah berikan kepada kaisar karena itu haknya kaisar, karena ada gambar kaisar di situ. Dan yang saya suka ayat selanjutnya, terus Tuhan Yesus bilang begini, maka berikanlah kepada Allah apa yang menjadi haknya Allah. Pertanyaannya, menjadi hak Allah itu siapa? Di dalam Kejadian pasal yang pertama dibilang begini, kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya, lu semua, termasuk gua, ada gambar Allah dalam hidup kita. Ada gambar Allah dalam diri kita. Dan gua harus sampaikan ini. Maka dari itu, hidup kita, masa depan kita, keputusan-keputusan kita adalah haknya Dia. Kenapa? Karena ada gambar Allah. Kecuali lu diciptakan serupa dengan gambar yang lain, gambar binatang, gambar setan, gambar genderuwo, gua nggak tahu. Tapi kalau lu sadar hidup diciptakan dengan gambar Allah, ada gambar Tuhan di situ, ada tulisan tangan Tuhan di situ, ada ukiran tangan Tuhan di situ. Maka gue cuma bilang begini, hidup lu dan hidup gua itu haknya Dia. Makanya firman Tuhan bilang begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sorry, ibadahmu yang sejati tidak ditentukan dari jam kamu pelayanan. Jam lu pelayanan berapa jam, lu main musik, lu khotbah, lu mungkin asar, dan lu panitia Natal tiap tahun selalu. Hei, enggak. Itu bukan ibadah lu yang sejati. Ibadah lu yang sejati bukan dinilai dari lu sampai tinggalin kuliah lu dan kerjaan lu demi pelayanan. Wow, gila banget. Rohani banget hidup lu. No. Tapi ibadah lu yang sejati, ibadah kita yang sejati adalah gini, ketika kita beri hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu haknya Dia, karena di dalam diri kita ada gambarnya Dia. So itu haknya Dia. Dan gue mau cuma kasih tahu satu hal sama lo. Ketika lo tahu memberikan apa yang menjadi hak Tuhan, jangan pernah ajarin Tuhan untuk memberikan apa yang menjadi hak lo. Dia tahu memberi apa yang menjadi hak lo. Apa yang menjadi hak lo? Karya yang bagus, keuangan yang hebat, rumah yang bagus, pasangan yang baik, cantik, ganteng, cinta Tuhan. Hei, jangan pernah ajarin Tuhan untuk kasih hal itu. Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau itu hak lo, Tuhan akan kasih. Dan Tuhan gak akan biarkan siapapun mengambil apa yang menjadi hak lo. Masa depan lo, rejeki lo, pasangan lo, Tuhan gak akan pernah biarkan siapapun mengambil hak lo. Kenapa? Karena lo tahu memberi apa yang menjadi haknya Tuhan. Apa haknya Tuhan? Hidup kita. Terus kalau kita kasih hidup kita ke Tuhan, kenapa Tuhan bisa kasih semua yang bagus? Kenapa? Karena waktu kita kasih hidup kita ke Tuhan, hidup kita ada dalam tangannya. Waktu hidup kita dalam tangannya, Dia akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Makanya Tuhan bilang, rancanganku mengenai kamu buat lo semua adalah dibilang begini, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Tapi caranya gimana? Kasih hidup kita ke Tuhan. Kasih keputusan-keputusan kita kepada Tuhan. Biarkan semua Tuhan mengambil keputusan. Lu mau kerja, lu mau bisnis, lu mau jadi seorang influencer, content creator, whatever. Lu mau jadi artis, bintang film, whatever. Bawa itu kepada Tuhan, beri dulu hidup lu kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari lu kerajaan, lu beri hidup lu kepada Tuhan. So, jebakan iblis yang paling mengerikan adalah begini. Iblis membuat kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita ambil keputusan semua pakai cara kita. Segala yang menyenangkan, yang menurut kita asik, menurut kita indah, kita ambil. Makanya kalau orang Kristen, orang percaya hidup dengan cara seperti ini, gak heran hidup mereka akan bahagia awalnya. Hidup mereka akan menyenangkan awalnya. Endingnya mengenaskan, perjalanannya menyedihkan. Jalan Tuhan kadang-kadang awalnya menyedihkan. Awalnya mungkin membosankan. Awalnya mungkin bikin jenuh. Tapi akhirnya, wow. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka ketemu apa? Padang gurun. Tapi bukan itu tujuan mereka. Perhentian mereka adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Berapa banyak anak Tuhan, orang percaya, pengen cari pekerjaan, pengen bangun karir, yang dicari yang menyenangkan dulu, yang gajinya gede dulu. Cari pacar juga sama, carinya yang mana yang menyenangkan. Berapa banyak tanpa melihat sebuah value-value yang penting dalam landasan firman Tuhan. So hari ini aku cuma mau ingetin teman-teman, dan khususnya aku juga ngingetin diri gue sendiri, bahwa di dalam diri kita, dalam hidup kita ada gambar Allah. Maka hidup kita, masa depan kita, keputusan kita, itu haknya Dia. Dan gue ajak teman-teman, encourage you, kita berikan apa yang menjadi haknya Dia. Dan jangan pernah khawatir akan apa yang menjadi hak kita. Dia tahu bagaimana cara memberi. Gue cuma mau tutup dengan ini. Firman Tuhan bilang begini. Tuhan Yesus bilang begini, tidak ada seorang ayah yang memberi anaknya ular ketika anaknya minta roti. Terlebih Bapamu yang di surga. Tuhan tahu hak kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Yuk kita berikan apa yang menjadi hak Dia. Salam kerajaan terang. Tuhan Yesus memberkati.